Tamani adalah channel pendidikan uang kuno agar mempermudah bagi yang berminat mendalami ilmu uang kuno atau numismatik. Pada video ini diinformasikan koin-koin palsu dan juga semi resmi, tapi berlaku untuk transaksi jual beli pada zamannya. Supaya mengetahui latar belakang alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi, maka sekilas saya informasikan latar belakangnya terlebih dahulu. Begini, banyak di antara kita tidak mengetahui bahwa Nusantara pernah dikuasai Inggris, tepatnya dari tahun 1811 sampai dengan 1816. Bahkan Inggris mengendalikannya dari Singapura, tentunya ingat zaman Gubernur Jenderal Raffles. Setelah Inggris dan koalisinya Belanda serta Prusia mengalahkan Prancis pada Perang Waterloo, maka tahun 1815 daerah Nusantara dikembalikan ke pihak Belanda. Sedangkan banyak sekali pedagang-pedagang Inggris yang berpangkalan di Singapura dan mengalami kesulitan melakukan perdagangan karena Nusantara sudah dikembalikan dan dikuasai kembali pihak Belanda. Pada waktu itu, banyak sekali pedagang rempah-rempah yang dilakukan para pedagang Inggris di Singapura yang berhubungan dengan para pedagang di Sumatera dan mengalami kesulitan karena mata uang yang digunakan sangat terbatas yang tentunya dikuasai Belanda. Karena kesulitan tersebut dan karena letak geografis Singapura dan Sumatera begitu dekat, maka disinyalir pihak Inggris mencetak koin palsu. Salah satunya adalah pecahan seperempat Stuyver tahun 1826 seperti terlihat di layar. Bahkan bukan hanya koin seperempat Stuyver tahun 1826 saja, tapi semua tahun cetaknya, yaitu dari tahun 1822 sampai dengan 1836, dengan ciri koinnya yang jauh lebih tipis, walaupun desainnya sangat mirip sekali dan sulit dibedakan. Koin-koin seperempat Stuyver palsu ini sempat berlaku untuk transaksi perdagangan hingga pada saat tertentu Belanda mengetahui hal tersebut dan mengeluarkan peraturan tidak boleh lagi menggunakan koin-koin seperempat Stuyver yang disinyalir sengaja dicetak oleh pihak Inggris. Para pedagang Inggris yang berpangkalan di Singapura tidak menyerah begitu saja atas peraturan tersebut. Maka guna melancarkan transaksi perdagangannya dengan Pulau Sumatera, dicetaklah berbagai koin seperti terlihat di layar, apa yang dinamakan Singapore Merchant Token, yang dicetak dalam pecahan 1 keping dan 2 keping, yaitu pada periode antara tahun 1831 sampai dengan 1836. Bahkan untuk mengelabui peraturan Belanda tersebut, beberapa koin keping yang dimaksud ada yang sengaja dicantumkan tahun imajiner atau tahun fiksi, maksudnya tahun yang tidak benar. Seperti terlihat di layar, koin dengan tahun Hijriah 1411 berarti tahun 1990-1991 sebagai tahun yang tidak benar. Juga terdapat koin keping yang berinskripsi Pulau Perca. Perca maksudnya karet. Pulau Karet yang merujuk nama Pulau Sumatera, di mana waktu itu sebagai produsen karet yang cukup besar kapasitasnya. Ada juga koin dengan inskripsi Island of Sultana, yang dimaksudkan Sultana adalah Sumatera, Island of Sumatera. Kemudian koin dengan huruf Jawi, Tanah Melayu, bertahun 1251 Hijriah, atau tahun Masehi 1835-1836. Sebagai tambahan informasi bahwa inskripsi Jawi adalah kalimat bertuliskan huruf Arab tapi bacaannya bahasa Melayu. Sedangkan bila inskripsinya dengan huruf Arab dan bacaannya bahasa Jawa disebut Arapegon. Pada waktu itu muncul banyak jenis koin serupa seperti koin dengan inskripsi Jawi Negeri Siak tahun 1251 Hijriah atau tahun 1835-1836, koin Negeri Terengganu per tahun 1251 Hijriah atau tahun 1835-1836, koin Minangkabau per tahun 1251 Hijriah atau tahun 1835-1836,
koin negeri Dili per tahun 1251 Hijriah atau tahun 1835, 1836, Pulau Perca per tahun 1251 Hijriah atau tahun 1835, 1836, kemudian koin keping Selebes artinya Sulawesi per tahun 1250 Hijriah atau tahun 1834, 1835, terdapat skrip Tanah Ugi yang artinya Tanah Bugis, juga skrip dalam bahasa Bugis Sewa Dwi yang artinya satu duit. Koin Tanah Ugi ini dicetak sehubungan banyak produk yang dibeli dari para pelaut Bugis. Selanjutnya ada koin berinskripsi negeri Aceh per tahun 1247 Hijriah. Kemudian ada juga koin negeri Tarumon bernominal 2 keping tahun 1247 Hijriah atau tahun 1831, 1832, koin negeri Dili tahun 1251 atau tahun 1835, 1836, koin negeri Perak tahun 1251 Hijriah atau tahun 1835, 1836, koin negeri Selangor tahun 1251 Hijriah atau tahun 1835, 1836, koin negeri Terengganu tahun 1251 Hijriah atau tahun 1835, 1836. Bahkan salah satu pedagang terkemuka yang bernama Christopher Rudolph Reed tidak ketinggalan mencetak koin serupa dengan desain ayam jantan yang di bawahnya tertera namanya sendiri sebagai Syiarit. Syiarit melakukan hal ini karena di Inggris merupakan suatu hal yang biasa waktu itu, di mana seseorang atau privat diperbolehkan mencetak koin token. Koin ini sangat diminati oleh kolektor dalam dan luar negeri. Karena koin-koin tersebut dicetak oleh perusahaan swasta yang berpangkalan di Singapura, maka koin yang berupa token ini dikenal dengan nama Singapore Merchant Token atau token pedagang Singapura, disingkat SMT, yang pada masanya berlaku secara semi-resmi di Pulau Sumatera. Demikian informasi yang diberikan. Selamat belajar lewat ratusan video Kintamani sebagai channel khusus tentang uang kuno. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.